kalau kendalanya di RAK nanti, tapi secara keseluruhan sudah bisa mengikuti langkah perhitungannya, langkah untuk perhitungannya RAK ya. Jadi prinsipnya RAK itu sama dengan RAL. Cuma ada ketambahan di JK, F hitung kelompok. F hitung kelompok ada tambahan di sana secara umum. Dan juga kalau F hitung kelompok berarti nanti ada jumlah kuadrat kelompok, ada juga kuadrat tengah kelompok. Ada JKK, nanti juga selain JK perlakuan ada JKK, dan juga ada tambahan kuadrat tengahnya, ada kuadrat tengah kelompok. Tambahannya itu. Nah, untuk kesempatan pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang saya ulangi, kita akan membahas tentang missing data. Jadi ada permasalahan data yang kemudian karena bagaimanapun untuk sebuah penelitian atau percobaan pasti akan mengalami kendala di sana. Jadi kita pasti akan menemui kendala dari kesalahan data yang kemudian yang dapat kita alami, baik itu pada kemudian secara umum adalah kemudian ada data yang sebarannya tidak merata, data jomplang. Ada juga yang kemudian ada kesalahan perlakuan, juga akan kita temui, dan juga ada kemudian data yang hilang karena ya pencatatan yang kemudian proses pencatatan yang kurang teliti, menyebabkan terjadinya missing data, permasalahan data. Nah, secara umum kita akan menggunakan, tujuan akhir dari penggunaan nanti di CD Ragam adalah kemudian apakah data yang penelitian itu dia sudah memenuhi ketentuan dari sebuah pengolahan data atau belum, itu akan terjawab di sana nantinya. Nah, di dalam permasalahan data hilang, permasalahan data, ada missing data yang muncul, itu ada dua hal yang mendasar. Yang pertama adalah data hilang, yang kedua adalah data itu dia melanggar asumsi daripada sebuah CD Ragam. Dalam artian kita tahu bahwa ada pengaruh di sana, ada DB Galat, kebebasan Galat, ada juga keragaman yang sama kemudian. Keragaman yang sama. Nah, dari dua hal ini yang kemudian menyebabkan kadang kita menganalisis data itu terjadi sebuah kesalahan di sana. Sehingga perlu kemudian dilakukan proses untuk menguji data tersebut. Nah, data hilang ini disebabkan oleh berbagai macam, secara umum ada 4 hal, yaitu perlakuan yang kita lakukan itu kurang teliti. Nah, ada juga misalkan dosis yang kurang tepat segala macam, seharusnya sekian ternyata yang ditimbang sekian untuk dikasih. Nah,
Ada juga terjadi karena ada kerusakan daripada objek penelitian. Jadi misalkan tiba-tiba misalkan apa ya, kita misalkan penelitian tentang pengaruh suhu terhadap kemudian daya tetas telur, misalkan tiba-tiba suhunya tiba-tiba terlalu panas. Nah, karena ada mungkin karena musim hujan begini kita tambahkan ada heater untuk kemudian di dalam menstabilkan suhu, ternyata itu kepanasan dan semacam itu bisa saja terjadi, ada kerusakan pada objek penelitian yang kita gunakan. Nah, ada juga disebabkan karena data pengamatan itu terlalu homogen, atau data pengamatan itu hilang. Jadi data-data yang kemudian kita dokumentasikan dan macam itu kurang teliti penyimpanan, dan juga yang terakhir data tidak logis. Data tidak logis ini seperti yang sempat saya singgung di awal tadi, bahwasanya ini disebabkan karena sebaran datanya itu tidak tidak sama, bukan tidak sama. Sebaran data itu terlalu homogen, terlalu merata, sehingga tidak bisa dilakukan proses pengolahan data. Ataukah data itu terlalu jomplang? Data itu terlalu jomplang. Misalkan dalam satu komunitas pembudidaya budik damber, misalkan budidaya ikan dalam ember. Nah, misalkan sebaran produksi dari masing-masing budik damber dengan volume misalkan 120 liter, 1.200 liter, atau 12.000 lah, 12.000 liter ternyata menghasilkan produksi yang kemudian misalkan 10 kilo dalam satu ember, misalkan 10 kilo. Ternyata ada sempalannya yang kemudian cuma 3 kilo, ada yang kemudian tiba-tiba jomblangnya misalkan ada 7 data yang diambil. Yang 5 data itu 10 kilo, yang 1 data ada yang 3 kilo, yang 1 data lagi ada yang sampai 15 kilo. Nah, perhatikan data ini kejomplangannya terlalu kelihatan. Tidak memenuhi standar yang kemudian maksimal yang dimunculkan itu tidak normal. Nah, sehingga kita perlu melakukan proses pencarian daripada data hilang ataupun permasalahan data. Nah, secara umum untuk teknik pencarian daripada data yang hilang ini, untuk rancangan acak lengkap itu tidak, pencariannya itu bisa mudah, kita menggunakan namanya rancangan acak lengkap perhitungan. Kita melakukan pendekatan dengan perhitungan rancangan acak lengkap dengan ulangan tak sama, dengan ulangan yang tidak sama. Dengan ulangan yang tidak sama, kita bisa melakukan perhitungan. Jadi untuk melakukan perhitungan tidak perlu kita mencari data yang hilang itu di mana, tetapi kita akan proses daripada kemudian kita melakukan penelitian ulang, menerka-nerka, ngabur data yang hilang ini dan sebenarnya berapa segala macam. Maka ada satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan rancangan acak lengkap dengan pendekatan ulangan tidak sama. Itu. Sedangkan untuk RAK ini kita akan melakukan proses pencarian dengan kemudian kita akan mengestimasi atau mengkira-kira kembali dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Yates ini. Dia menggunakan pendekatan untuk teknik untuk mencari data hilang. Itu yang kita akan lakukan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mencoba dari rancangan acak lengkap dengan ulangan yang tak sama. Misalkan data hilang pada perhitungan dengan RAL, rancangan acak lengkap. Nah, di dalam contoh ini ada beberapa data yang hilang. Di perlakuan A, 1 data hilang,
di perlakuan B 1 data hilang, di perlakuan C utuh, perlakuan D ada 2 data hilang, perlakuan E lengkap. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita akan melakukan pendekatan. Ini tidak kita cari data yang hilang itu berapa, tetapi teknik perhitungannya, teknik perhitungan daripada RAL ini kita akan menggunakan teknik perhitungan dari RAL dengan ulangan tidak sama. Dengan ulangan tidak sama. Nah, jadi ini kita lakukan. Nah, tetap yang kemudian kita lakukan sama faktor koreksi. Kita cari faktor koreksi. Nah, kita cari faktor koreksi. Kita anggap pada kondisi normal. Jadi total 144 dengan pembaginya ini kenapa 16? Pembaginya ini kenapa 16? Ada yang tahu? Seharusnya kan 5 perlakuan, 4 ulangan kan 20. 4 kali perlakuan kali ulangan kan 20. Kenapa? Karena ada data yang hilang. 1, 2, 3, 4. Sehingga yang muncul ulangannya tinggal kemudian secara total tinggal 16. Jadi 16 ini kita dapatkan dari data yang total dikurangi dengan data yang hilang. Dikurangi dengan data yang hilang. Jadi 144 kuadrat kita bagikan dengan 16. Kita dapatkan angka 1296. Nah, dari sini kita lanjut ke jumlah kuadrat. Nah, jumlah kuadrat biasanya untuk RAL biasanya kan langsung kan. Kita langsung bagi, jadi total daripada JK perlakuan. JK perlakuan kan biasanya total ini 20 kuadrat tambah 31 kuadrat tambah 38 kuadrat. Kalau RAL ya, RAL biasa dengan ulangan yang sama, berarti total ini total daripada masing-masing perlakuan dikuadratkan tambah dibagi dengan ulangan. Nah, ini menjadi berbeda. Akan menjadi berbeda karena tiap perlakuan ada data yang hilang. Sehingga jadinya A tetap 1 yang hilang berarti tinggal 3, B 1 hilang tinggal 3, C lengkap tetap, D 2 yang hilang, sehingga proses pencarian JKP-nya akan menjadi berbeda. Jadi 20 kuadrat dibagi 3 karena 1 yang hilang datanya, ditambah perlakuan B ada 1 yang hilang datanya, 31 kuadrat dibagi 3, tambah perlakuan C tetap datanya utuh, tetap dibagi 4, perlakuan D 2 data hilang tinggal 2, nah, dikurangi dengan faktor koreksi. Kurangi dengan faktor koreksi. Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Kita ketemu 66,92 hasilnya. Nah, jumlah kuadrat total pun nanti kita ketemu tetap yang kosong dilewati, tinggal 94 tinggal 16 saja tadi, 16. Kita ketemu 94. Jumlah daripada JKG juga sama. Tetap ketemu tadi 94 dikurangi total dikurangi dengan perlakuan, kita ketemu galatnya. Nah, jadi prosesnya yang lain sama. Cuma yang membedakan tadi adalah di faktor koreksi
sama di CKP. Ya, 5 kuadrat perlakuan. 5 kuadrat perlakuan. Nah, yang kedua, kita menghitung kuadrat tengah. Nah, untuk menghitung kuadrat tengah kelompok, maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah kita mencari derajat bebas daripada masing-masing perlakuan. Derajat bebas dari masing-masing perlakuan. Nah, derajat bebas dari masing-masing perlakuan ini tetap seperti biasa. Untuk perlakuan dikurangi 1, berarti 5 kurang 1 kita ketemu 4. Untuk galat ini berarti kita totalnya masing-masing. Karena perlakuan A tinggal 3 perlakuan, tinggal 3, ya, ulangannya tinggal 3, berarti 3 dikurangi 1. B pun sama, karena ada 1 data hilang. Jadi tidak sama untuk galatnya. Nah, B juga sama, 1 data hilang, tinggal 3, berarti 3 dikurangi 1, 4 tetap. Perlakuan D ada 2 data hilang, tinggal 2 dikurangi 1, sehingga DB galatnya kita ketemu 11. DB galatnya kita ketemu 11. Nah, total DB total kan cuma 16, karena ada 4 yang hilang, seharusnya 5 kali 4 sama dengan 20, karena 4 data hilang, 1 data hilang di perlakuan A, 1 data hilang di perlakuan B, dan 2 data hilang di perlakuan D, maka perlakuan kali ulangan tinggal 16 hasilnya. Tinggal 16 dikurangi 1, jadinya 15. Tinggal 15. Nah, karena tadi kita sudah ketemu JK perlakuannya, nah, JK perlakuan tadi 66,92 dibagi 4 untuk DB perlakuan, kita ketemu ini 1673. Nah, galat pun sama, kita sudah ketemu JK galatnya sama DB galatnya, di 27,08 kita bagi 11 ketemu 2,46. Nah, ini sehingga F hitung yang kita dapatkan adalah 6 KT perlakuan dibagi dengan KT galat tadi 1673 bagi 2,46 kita ketemu 679. Nah, 679 ini ternyata dia lebih besar daripada F tabel 1%. F tabel 1% di angka 5,67. Di angka 5,67. Nah, itu yang kemudian secara itu. Nah, sekarang kita akan mencari, kita akan mencari data yang sesungguhnya untuk perhitungan yang sesungguhnya. Nah, BNT yang kemudian kita cari dari tabel T student, BNT sama dengan T tabel 5% kali akar dari KTG. Nah, rumus BNT untuk ulangan tak sama juga berbeda. Kalau dulu adalah kemudian ulangan itu dibagi dengan ulangan, maka ini kita akan mencari dengan N1 ditambah dengan N2. Kita akan melakukan bandingkan antar perlakuan nantinya. Nah, jadi untuk ini T tabelnya kita ketemu 2,201. Nah, selanjutnya kita urutkan perlakuan dari yang paling kecil ke paling besar. Yang paling kecil ke yang terbesar. Jadi kita ketemu perlakuan A, E, C, B, D. Kita ketemu perlakuan ini. Nah, dari rata-rata perhitungannya ya. Rata-rata perhitungan. Nah, kita akan membandingkan antara
rata-rata A dengan rata-rata E. Rata-rata A dengan rata-rata E. Nah, karena tadi kita sudah ketemu T5% sama dengan 2,201. Kita kali akar dari KTG 1 per perlakuan 1 ditambah 1 per perlakuan 2. Nah, berarti di sini perlakuan 1-nya adalah A, perlakuan 2-nya adalah E. Maka ini 2,46 akar tadi, KTG tadi kita punya 2,46 ya. 2,46 ini kita kali dengan 1/3 karena A ini adalah ulangannya tinggal 3. Karena ada data 1 hilang tadi, ditambah 1/4. Ini yang E kan lengkap. Tidak ada data yang hilang. Kita ketemunya 2,64. Nah, 2,64 ini, nilai 2,64 ini akan kita tambahkan dengan rata-rata perlakuan A. Rata-rata perlakuan A adalah 6,67. Ketika kita tambah 2,64, maka hasilnya adalah 9,31. Nah, sekarang kita bandingkan dengan 9, kita akan lihat 9,31 ini kita bandingkan dengan rata-rata perlakuan E adalah 7,25. Maka di sini melebihi nilai rata-rata dari perlakuan E, yaitu 7,25. Maka ini pasti agak mungkin. Nah, pasti nggak mungkin karena ini 7,25 ini kan rata-rata yang paling tinggi, terbesar lah. A kan paling kecil, kan bukan yang paling ya. Jadi tingkat kelebihannya terlalu tinggi, 9,31. Berarti ini tidak berpengaruh hasil yang kita munculkan ini. Kemungkinan data yang hilang itu tidak 9,31, bukan 9,31. Nah, nanti bisa kita dibandingkan dengan sebaran tadi di tabel data yang hilang tadi. Berarti tetap notasinya tetap sama. A dengan A juga tetap tidak ada pengaruh yang berarti, tidak mungkin. Nah, sekarang kita bandingkan A dengan C, rata-rata terbesar kedua. Rata terkecil ke tadi A terkecil ke pertama, E terkecil kedua. Nah, ini kemudian selanjutnya ke agak lebih besar lagi, habisnya rata-rata E itu C. Ya, betul C ya tadi. Rata-ratanya ya A, E, C, B. Nah, kita bandingkan A dengan C. A dengan C dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama dengan yang tadi A dibandingkan dengan E. Jadi di sini kalau A dengan C, A itu satu nilainya hilang, C itu utuh, berarti hasilnya sama, berarti ya 1/3 ditambah 1/3 hasilnya sama dengan yang tadi 2,64. Nah, ketika kita tambahkan dengan perlakuan A, tetap hasilnya 9,31. Nah, nilai 9,31 ini dia lebih kecil daripada nilai yang rata-rata daripada C, yaitu 9,50. Berarti ada kedekatan. Kemungkinan data yang hilang adalah 9,31 itu sangat mungkin. Sangat mungkin, karena sebarannya dia di antara yang rata-rata ini ke bawah. Berarti ini kan yang
ya terbesar paling kecil urut-urutannya A, E, C. Nah, berarti dia ada kemungkinan di antara ini data yang hilang. Jadi kita tidak mencari data yang hilang itu data yang mana, tapi kita melakukan pendekatan dari proses ini. Kita melakukan pendekatan dari proses ini. Nah, mencari yang lebih masuk akal datanya yang nyerempet. Karena 9,31 ini dia lebih kecil daripada 9,50, maka kemungkinan dari karena selanjutnya kita bandingkan antara E dengan C. E dengan C. Nah, E dengan C ini dua-duanya tidak ada yang hilang. Dua-duanya tidak ada yang hilang datanya. Jadi tetap pembagiannya 1/4, dalam kurungnya 1/4 tambah 1/4. Nah, ini kita akan cari. Nah, yang muncul di sini E dengan C tadi hasilnya adalah 2,44. Nah, dari 2,44 ini kita tambahkan dengan rata-rata yang dipunyai oleh E. E itu 7,25. Berarti 7,25 kita tambahkan dengan 2,44, ketemunya 6,96. 6,96. Nah, kita bandingkan dengan C. Rata-rata C itu adalah 9,69. Jadi rata-rata C itu adalah 9,50. Nah, berarti hasil antara perlakuan A dengan dicari dengan dari ditambah BNT ini lebih besar daripada rata-rata di C. Karena dia terlalu besar, maka tidak mungkin ini terjadi. Tidak mungkin angka ini yang hilang. Sehingga karena sebelumnya tadi adalah C ini kita sudah kasih notasi B, maka ini kita tetap proses penotasian yang kemarin. Kalau sebelumnya sudah angka yang berbeda, maka kalaupun tidak sama, maka tetap kembali ke angka yang berbeda yang tahapan berikutnya, tahapan yang sebelumnya. Jadi kalau yang pertama tadi tetap A, bata ini B, maka ketika dia dibandingkan dengan yang lain, maka kalau tidak sama, tidak memberikan pengaruh, maka tetap angka B. Jadi kita kasih dua-duanya angka B. Sekarang kita bandingkan E dengan B. Nah, perlakuan E kita bandingkan dengan perlakuan B. Perlakuan E ini tadi dia ulangannya utuh, tidak ada yang hilang, tidak ada data yang hilang. Sedangkan B ini ada data yang hilang, ada data yang hilang 1. Berarti tabel test student dikali akar dari KTG, KTG-nya adalah 2,46 dikali dengan 1/N1, berarti apa? 1/4, E-nya kan ulangannya ada 4, 1/4 ditambah B ini ulangannya cuma 3, karena 1 hilang, jadi 1/3. Kita ketemunya tetap 2,664. Nah, 2,64 ini kita tambahkan dengan apa ini? E ya. Rata-rata dari E itu adalah 7,25. 7,25 ditambah dengan 2,64 nilainya adalah 9,89.
9,89. Nah, 9,89 ini kalau kita bandingkan dengan rata-rata yang dipunyai oleh perlakuan B ini rata-ratanya adalah 10,33. Maka ada kemungkinan data ini berkisaran di sini. Tidak mungkin dia melebihi dari rata-rata ini. Di antara perbandingan antara kedua perbandingan ini. Sehingga E tadi sudah kita kasih B sebelumnya. Perlakuan B ini kita kasih notasi yang berbeda dari notasi sebelumnya. Karena tadi stagnan di B, maka E ini tetap B, tetap di notasi sebelumnya, sedangkan B karena dia nilainya lebih kecil, 9,89 ini dia lebih kecil daripada 10,33, maka ada kemungkinan kisaran data itu ada di sekitaran ini. Kita lanjut untuk membandingkan antara C dan B. C dan B juga sama. C itu perlakuannya utuh, ulangannya utuh, tidak ada yang hilang, tidak ada data hilang, sedangkan B itu ada satu data yang hilang. Jadi untuk BNT-nya pembagiannya adalah C student KTG, nilai KTG 2,46 kita kalikan dengan 1/4 ditambah dengan 1/3. 1/4 ini adalah 4 ini adalah kemudian ulangan yang utuh yang tidak ada yang hilang, sedangkan dari pelakuan C, sedangkan pelakuan B adalah ada satu data yang hilang. Sehingga ulangannya tinggal 3. Jadi 1/4 tambah 1/3. Nah, kita ketemunya adalah 2,64. Kita tambahkan lagi. 2,64 ini kita tambahkan dengan rata-rata yang ada di C. Rata-rata di C tadi itu adalah 9,50. Nah, 9,50 ini ternyata dia angkanya lebih besar daripada rata-rata di B. Di B ini rata-ratanya cuma 10,33. Sedangkan hasil penjumlahan 9,50 ditambah 2,64 adalah 12,14. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi, tidak mungkin datanya ini. Sehingga kita memberikan nilai yang sama. Nah, tadi nilai yang sama tadi, yang terakhir adalah C. Ya, perlakuan B tadi terakhir adalah C. Maka tahapan ini tetap pada notasi yang semula, yaitu C, C. Untuk C dan B. Selanjutnya kita akan membandingkan lagi C dengan D. Tinggal C dengan D. Hasil 2,99 ini kita dapatkan dari hasil perkalian tadi seperti biasa, tapi ini kita rubah dengan angka yang sesuai dengan ulangan yang data yang hilang. Perlakuan C datanya utuh, perlakuan D ada 2 data yang hilang, tinggal 2. Nah, nilai hasil perhitungan ini adalah 2,99. Nah, 2,99 ini kita tambahkan dengan rata-rata yang ada pada C. Perlakuan C itu rata-ratanya adalah 9,50. Kita tambahkan dengan 9,50 tambah 2,99, kita dapatnya 12,49. 12,49. Nah, sekarang 12,49 ini kita bandingkan dengan rata-rata dari perlakuan D. Rata-rata perlakuan D ini adalah 13,00. Nah, ternyata
hasil penjumlahan BNT 5% dari perbandingan antara perlakuan C dan D adalah 2,99. Nah, ketika kita tambah adalah dapat 12,49, maka ini mengindikasikan data yang hilang itu bisa jadi adalah sekitaran angka ini. Data yang hilang 12,49 perbandingan antara C dan D. Karena nilainya lebih kecil daripada 13. Gak mungkin kalau nilainya lebih besar dari ini. Harus di bawah ini kemungkinan data yang hilang itu. Kemungkinan data yang hilang. Nah, selanjutnya kita bandingkan antara B dan D. B dan D ini untuk mencari BNT-nya ini pembaginya adalah 1/3 karena di B itu ada 1 data hilang dan 1/2. 1/2 karena di D itu ada 2 data yang hilang. Nah, sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 3,15. Nah, sekarang 3,15 kita bandingkan dengan rata-rata dari perlakuan D. Nah, rata-rata perlakuan D ini adalah 13,00. 13,00. Nah, secara perbandingan, kalau kita bandingkan antara B dengan D ini dengan pendekatan BNT data yang hilang, ini adalah hasil penjumlahannya adalah 13,48. Jadi 3,15 ditambah dengan 10,33. Nah, rata-rata B itu kan 10,33. Kita ketemunya adalah 13,48. Padahal rata-rata di perlakuan D itu adalah cuma 13,00. Berarti dia lebih besar. Tidak mungkin data yang hilang itu lebih besar dari rata-rata yang ada. Tidak mungkin data yang hilang itu lebih besar dari rata-rata yang akan dibandingkan. Rata-rata lebih besar yang akan dibandingkan. Berarti karena tadi notasi terakhirnya adalah D, di sini tadi terakhir notasi di sini adalah D, maka pemberian notasi berikutnya adalah tetap. Berarti tetap D. Terakhir tadi di B itu adalah tetap D dengan D. Nah, sekarang kita susun. Sudah ketemu semua. Jadi perubahan. Jadi kita tidak mencari data yang hilang, tapi kita akan memberikan beberapa pendekatan pengaruh yang muncul. Berarti rata-rata A, perlakuan A itu muncul notasi A dari hasil perhitungan. Perlakuan E itu A dan B. A dan B ini kita dapatkan dari mana? Nah, kita cek ulang tadi. Nah, ini dia A. Nah, terus, hasil perhitungan tadi dia mempunyai pengaruh. Karena 2, ini ada notasi B-nya muncul, sehingga mohon maaf, bukan ini yang ini dia ada pengaruh yang muncul di sini, sehingga dia tetap di angka B. Nah, sedangkan di C, perlakuan C yang urutannya, perlakuan C ini 9,50. 9,50 ini notasi yang muncul kemudian, pengaruh yang muncul kemudian itu ada
ada dua, yaitu pada perlakuan sebelumnya, itu di mana ya? Tadi perlakuan C. Nah, perlakuan C ini kita ketemunya B, dia dasarnya adalah B. Nah, dasarnya ini adalah B, perlakuan C. Nah, dan juga dia ada berbeda. Nah, dia memberikan sebuah perbedaan kemungkinan ada data yang hilang itu dari hasil perbandingan dengan B, sehingga dia mempunyai notasi yang berbeda, C. Nah, begitu. Oh, perlakuan C ya. Sama. Jadi kita tinggal melihat di sini. Nah, perlakuan C, dia rata-ratanya. Jadi kita tinggal menjumlahkan perlakuan A ini notasinya apa saja, berapa notasi yang kemudian yang berbeda yang muncul dari hasil perbandingan, itu yang kita masukkan. Begitupun perlakuan B ini ada C dan D, karena B di sini kita dapat 1 dasar di C, kemudian perlakuan B lagi, nah dia dapat D notasinya, sehingga CD. Dan begitupun di perlakuan D. Perlakuan D ini dia cuma dapat D saja. Tidak ada pengaruh yang lain. Tidak ada pengaruh yang lain yang muncul. Nah, dia di D perubahannya tetap. Ketika kita bandingkan juga tetap. Jadi kemungkinan data yang hilang tadi itu berkisar di antara satu adalah ini 9,31. Data yang hilang itu dia berkisar antara 9,89 yang kedua, antara ini. Data yang hilang berikutnya adalah ini 12,49. Itu. Jadi dari 4 data yang hilang, kemungkinan angka sekitar situ. Jadi dia angkanya sekitar 9,31 sampai dengan di sini adalah 12,49. Jadi kisaran data yang hilang itu berada di sana. Jadi kita tidak mencari, kewajiban kita adalah tidak mencari data yang hilang itu angka berapa yang hilang, tetapi kita hanya melakukan perhitungan itu dengan pendekatan ulangan yang tidak sama. Nah, kebutuhan daripada ulangan yang tidak sama, maka untuk proses notasinya, pernotasiannya adalah harus dilakukan dengan perbandingan. Jadi membandingkan perlakuan. Membandingkan perlakuan dari paling kecil kepada yang paling besar. Jadi tadi kan kita melakukan perbandingan antara A dengan E, A dengan C. Ya, ketika A dengan C ketemu data
data yang berbeda, maka ditinggalkan, langsung ganti A dengan C, E dengan C, E dengan B. Nah, ketemu data yang berbeda, langsung B dengan D. Jadi tadi ada berapa perbandingan? Kita punya 6 perbandingan tadi ya. A dengan A dengan E, A dengan C, terus E dengan B, B dengan B, C dengan B, B dengan D. Nah, jadi CD, BD. Jadi AE, AC, EC, EB, habis itu CB sama CD. Jadi AE, AC, EC karena ketemu yang berbeda di AC diganti lagi dengan EC dan EB. Ketemu perbedaan di EB, dibagi lagi kepada diganti lagi ke C, CB nggak dapat, CD dapat perbedaan. Terus kita ganti ke BD, BD tidak ada perbedaan dan perbandingannya habis sampai di sini. Jadi ada 6 tahapan itu, AE, AC, EC, EB, CB, CD, dan yang terakhir adalah BD. Nah, dari hasil ini sesuai dengan urutan dari terkecil ke terbesar, sedangkan yang ini adalah urutan berdasarkan perlakuan A, urutan perlakuan A, B, C, D. Nah, dari hal ini maka kita dapat melihat bahwasanya yang berpengaruh yang paling bagus itu adalah di perlakuan D, karena dia memberikan sebuah perbedaan yang sangat bagus terhadap, walaupun data itu hilang, dengan pendekatan yang kemudian kita lakukan ini menjawab tidak ada permasalahan terhadap data yang hilang. Data yang hilang itu kalau itu di RAL, kita menggunakan pendekatan ini dengan ulangan tidak sama. Kita menggunakan pendekatan ulangan tidak sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo. Belum ada, Pak, sementara. Jadi sebenarnya tinggal bermain logika saja, dan hati-hati, kuncinya itu bermain logika dengan hati-hati pada perhitungan tadi. Perhitungannya tetap sama dengan RAL, tetapi yang membedakan tadi cuma di mana tadi? Jumlah kuadrat total. Ya, jumlah kuadrat total. Nah, di jumlah kuadrat total yang kita lihat adalah pembaginya. Ya, tadi ya. Nah, kita lihat adalah di pembaginya. Nah, kalau di RAL kan nah ini ya. Kalau di RAL itu kan langsung 144 ini kita, karena di sini adalah 20 ya. 5 perlakuan 5 ulangan 4. Nah, berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Kalau di pendekatan data ada data yang hilang, maka pendekatannya tidak seperti itu. Jadi data yang hilang itu ada berapa? Nah, data yang hilang itu ada 4. Di perlakuan A ada 1 data hilang, di perlakuan B ada 1 data hilang. Data hilang ini saya kasih warna yang berbeda. Apa itu ya? Merah aja.
Ini saya kasih, oh ini yang berbeda aja, hijau saja. Oke. Nah, ada 4 data yang hilang, sehingga proses perhitungannya jadi 5 kali 4 sama dengan 20, ada 4 yang hilang, kita kurangi 4 sehingga pembaginya tinggal 16. Nah, sedangkan untuk JKP-nya, jumlah kuadrat perlakuannya, itu kalau kemarin adalah pembaginya itu adalah ulangan, betul kan? Yang kemarin kan pembaginya ulangan. Jadi ini 20 kuadrat tambah 31 kuadrat tambah 38 kuadrat tambah 26 kuadrat tambah 29 kuadrat dibagi 4. Karena ulangannya ada 4. Bagi 4 dikurangi FK. Nah, di ulangan tidak sama, RAL ulangan dengan ulangan tidak sama, itu kita bagi per jumlah ulangan per kelompok, per perlakuan. Jadi perlakuan A 20 kuadrat dibagi dengan ada nggak data yang hilang? Oh ternyata ada 1 data yang hilang, berarti tinggal pembagiannya tinggal 3. Ditambah 31 kuadrat perlakuan B, totalnya 31, dikuadratkan dibagi dengan ada nggak data yang hilang? Ada 1, tinggal 3. Di perlakuan C, ada nggak data yang hilang? Nggak ada, utuh datanya utuh, tetap 4, dibagi 4. Ditambah lagi perlakuan D. Ada data yang hilang nggak? Ada 2. Ya, tinggal 2 saja dibagi. Nah, ini yang kemudian kita lakukan. Perbedaannya cuma itu. Perbedaannya cuma itu, dan juga di DB Galat. Ya, dan juga di DB Galat. DB Galat ini itu juga di DB Galat ini tetap menggunakan perhitungan yang sama. Jadi perhitungannya total daripada perlakuan kali ulangan. Perlakuan dan ulangan. Jadi perlakuan di sini adalah yang pertama A tinggal 3 dikurangi 1. Perlakuan B pun sama, tinggal 3 dikurangi 1. Tambah perlakuan C tetap 4 ya. Jadi proses perbedaannya cuma di sana. Jadi menyesuaikan dengan data yang hilang. DB Galat menyesuaikan dengan data yang hilang. Begitupun mulai faktor koreksi mulai dari faktor koreksi dia mengikuti data yang hilang. Begitupun proses
perbandingan. Jadi mencari BNT dari proses perbandingan antara kedua perbandingan yang kita gunakan adalah dulu di RAL kan akan dari 2 KTG per R kan, 2 KTG per ulangan. Nah, ini karena ulangan yang tidak sama, ada ulangan yang hilang atau data yang hilang, maka proses pencarian BNT-nya juga menggunakan data yang hilang. Ini untuk BNT data yang hilang, kita melakukan perbandingan. Jadi sesuai dengan perbandingan dilakukan. N1, 1 per N1 tambah 1 per N2. N1 dan N2 ini adalah jumlah ulangan yang ada pada perlakuan A dan jumlah ulangan yang ada pada perlakuan E. Perlakuan A jumlah ulangannya tinggal 3 karena ada 1 data hilang, kita masukkan angka 3. Perlakuan E datanya utuh, tidak ada yang hilang, maka tetap 4. Nah, perbedaannya di sana. Nah, kunci utama dari melakukan pembandingan ini dan mengestimasi kira-kira nilai mana yang hilang, nilai yang hilang, data yang hilang itu datanya berapa sih? Itu adalah hasil BNT ini 2,64 ini ketika kita gunakan pada yang akan dibandingkan, pembanding yang akan yang mau dilakukan perbandingan yang paling kecil. Yang paling kecil itu kan perlakuan A. Nah, ketika 2,64 ini kita bandingkan dengan perlakuan yang paling kecil adalah 6,67, dia dapatnya berapa? Ternyata ketemunya adalah 9,31. Nah, tinggal intinya di sini 9,31 dengan 7,25. Kalau nilai hasil penjumlahan, nilai hasil dari penjumlahan antara perhitungan BNT dengan rata-rata terkecil, itu nilainya lebih besar dari rata-rata yang akan dibandingkan, maka berarti bukan itu. Berarti itu bukan nilai bukan estimasi data yang kira-kira data yang hilang itu bukan di sana. Karena dia terlalu tinggi, melebihi. Kalau dia ini di bawah sini, misalkan di sini kita ketemunya 7,20, itu memungkinkan. Ataukah 7,03 memungkinkan. Ataukah 6,93 itu memungkinkan. Jadi jaraknya lebih kecil dari ini dan lebih besar dari ini. Nah, nilai ini, nilai yang ini, nilai hasil penjumlahan ini nilai ini harus lebih besar dari ini dan juga harus lebih kecil dari ini. Jadi dia di antara dua ini hasil. Kira-kira data yang hilang itu antara dua ini. Begitupun sama dengan yang di sini. Nilai yang hilang adalah antara sini. Berarti ini masuk kira-kira yang hilang salah satunya adalah nilai ini. Karena dia lebih kecil dari ini dan lebih besar dari ini. Kalau ini tidak masuk karena dia 9,69 lebih besar dari 9,50. Kalau ini 9,89 dia memungkinkan. Bisa masuk. 12,14 tidak mungkin, dia di atasnya ini, bukan di antara ini hasilnya. 12,49 memungkinkan, karena dia lebih kecil dari 13,00 tapi lebih besar dari 9,50. Memungkinkan di sana. B dan D ini berapa? 13,48.
tidak mungkin nilai ini yang hilang. Nah, jadi inti dari perbandingannya di sana. Jadi kita mau mencari BNT, nah, itu nanti kita akan jumlahkan dengan rata-rata yang terkecil yang dibandingkan dengan yang terbesar. Jadi intinya di sana. Oke, bisa dipahami atau ada yang masih mengganjal? Halo? Ada yang masih bingung? Halo, halo. Iya, Pak. Ada yang masih bingung atau gimana? Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini pertemuannya. Minggu depan kita akan membahas tentang data hilang untuk missing data, untuk kemudian untuk rancangan acak kelompok, missing data untuk rancangan acak kelompok. Itu absen silakan diisi, sudah saya share di Classroom. Absen sudah diisi di Classroom. Waktunya sampai nanti malam jam 9. Yang lupa-lupa sampai jam 9 yang terakhir absen. Nah, kalau yang nggak ikut kuliah, tanpa keterangan, ya jangan jangan asal ikut absen, karena ketahuan dari sini yang hadir siapa. Terus tadi
Terus biasanya kalau ada yang nggak sempat ikut, biasanya japri, Pak. Mohon izin saya nggak bisa ikut. Nah, biasanya ada yang japri. Oke, ini nanti setelah ini nanti agak malam, jam-jam 7 itu nanti saya akan share latihan ya, latihan sama materinya. Saya akan share latihan sama materi dari topik hari ini, yaitu missing data untuk rancangan acak lengkap tidak dengan ulangan tidak sama. Dengan ulangan tidak sama. Oke, kalau tidak ada kendala, saya akhiri atau ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri sampai di sini. Yang punya kamera diaktifkan. Yang punya kamera diaktifkan, kita selfie sebentar. Kita selfie sebentar di selfie. Wah, iki lakone. Oke. 1, 2, 3, senyum. Awas gigi kering. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Nah, oke. Sampai ketemu nanti minggu depan. Yang absen silakan di Classroom absennya. Tugasnya, latihan soalnya nanti malam saya akan share di Classroom juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore menuju malam. Selamat senja, selamat senja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.